Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah, NIM 18010252272. Saya merupakan mahasiswi semester 6 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Yatri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA kelas 5 di SDN Cipedak 05 pagi. Pada proposal penelitian saya kali ini terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama ada pendahuluan, bab yang kedua ada kajian teori, dan bab yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang saya akan bahas yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama ada latar belakang masalah, poin kedua ada fokus penelitian, poin yang ketiga yaitu ada pertanyaan penelitian, poin keempat ada tujuan penelitian, dan poin yang terakhir ada manfaat penelitian. Poin pertama ada latar belakang. Pendidikan adalah usaha dasar yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik untuk mewujudkan perubahan tingkah laku, budi pekerti, keterampilan, dan kecerdasan secara intelektual, spiritual, dan emosional. Guru memiliki pengaruh luas dalam dunia pendidikan. Guru harus menciptakan suasana kelas yang kondusif agar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berjalan dengan efektif dan efisien. Selain mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, guru juga harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dengan begitu, peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh saat pembelajaran berlangsung, dan siswa mampu memahami pembelajaran yang disampaikan dengan baik. Dalam penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di SDN Cipedak 05 pagi pada kelas 5. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui adanya peningkatan motivasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA setelah diterapkannya penggunaan media gambar di SDN Cipedak 05 pagi. Selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada peningkatan motivasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA di SDN Cipedak 05 pagi. Selanjutnya terdapat pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang disajikan di slide sebelumnya, maka penulis dapat mempertanyakan masalah penelitian yaitu apakah penggunaan media gambar efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 di SDN Cipedak 05 pagi? Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Berdasarkan pertanyaan peneliti di atas, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA setelah diterapkannya penggunaan media gambar di SDN Cipedak 05 pagi. Dan yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA setelah diterapkannya penggunaan media gambar di SDN Cipedak 05 pagi. Dan yang terakhir pada bab 1 yaitu manfaat penelitian.
Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti ini adalah sebagai pengalaman, menambah wawasan, dan mengetahui yang nantinya akan peneliti terapkan setelah mengajar di sekolah. Yang kedua ada manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah yaitu memberikan informasi kepada sekolah khususnya di SDN Cipedak 05 Pagi tentang media gambar yang khususnya pada pembelajaran IPA, sehingga dapat memudahkan dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga ada manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru di sini dapat membantu guru untuk menambah wawasan dan menjadi acuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dalam pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa dengan adanya media gambar dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA, sehingga dapat memahami pembelajaran dengan baik. Juga sebagai sumber belajar siswa yang baru khususnya dalam pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cipedak 05 Pagi. Selanjutnya saya akan membahas Bab 2 yaitu kajian teori. Bab 2 ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama deskripsi teori, poin yang kedua penelitian relevan, poin yang ketiga kerangka berpikir, dan poin yang terakhir yaitu hipotesis tindakan. Poin yang pertama yaitu deskripsi teori. Terdapat media pembelajaran, media gambar, motivasi belajar, dan pembelajaran IPA. Media pembelajaran adalah alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan guru kepada siswa sehingga dapat menimbulkan minat dalam berpikir dan dapat menangkap materi pembelajaran yang diajarkan serta tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kedua ada media gambar. Media gambar adalah suatu bentuk visual yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada motivasi belajar. Motivasi belajar ini adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang untuk bertindak dalam mencapai suatu hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi atau analisis yang dapat dieksperimenkan sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah teori. Penelitian relevan. Dalam penelitian ini terjadi hasil penelitian dari Sita Ratnaningsih dan Genasti Nastiti. Judul penelitiannya adalah upaya peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media gambar pada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Penelitian ini dijadikan relevansi oleh peneliti karena memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 5 dalam kegiatan pembelajaran. Perbedaan dari penelitian ini adalah pembelajarannya yang berbeda. Penelitian terdahulu meneliti tentang pembelajaran tematik, sedangkan penelitian sekarang meneliti pembelajaran IPA. Selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Jadi kondisi awal siswa dalam pembelajaran itu sangat monoton, yang dimana motivasi siswanya menjadi rendah dalam belajar.
lalu dilakukanlah tindakan kelas menggunakan media gambar secara terpadu di siklus 1. Lalu dilanjut di siklus 2, yaitu menyempurnakan tindakan kelas dengan mengakomodasi fleksi prasiklus di siklus 2, yang menghasilkan motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Selanjutnya yang terakhir yaitu hipotesis tindakan. Menurut Sugiono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian kajian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus perlu diuji kebenarannya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penggunaan media gambar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cipedak 05 pagi. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3, yaitu metodologi penelitian yang terdapat 7 poin. Poin yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian, poin kedua subjek penelitian, poin yang ketiga rancangan penelitian, poin yang keempat prosedur penelitian tindakan kelas, poin yang kelima teknik pengumpulan data, poin yang keenam instrumen penelitian, dan poin yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada bab 3, metodologi penelitian ini terdapat 7 poin. Poin pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat peneliti dilakukannya ini adalah di SDN Cipedak 05 pagi yang berada di Jakarta Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena sekolah ini merupakan tempat peneliti dalam penelitian sebelumnya, sehingga peneliti mengetahui kondisi sekolah dan siswanya yang ada pada sekolah tersebut. Lalu, waktu penelitian. Waktu yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada semester genap tahun 2020 hingga 2021. Pada tanggal 12 Maret 2021 dilaksanakan siklus 1 dan dilanjutkan pada tanggal 28 Maret 2021 untuk dilakukannya siklus 2. Selanjutnya, poin kedua yaitu subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 di SDN Cipedak 05 pagi Jakarta Selatan. Dengan jumlah murid 20 orang, 12 siswi perempuan, dan 8 siswa laki-laki. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian tindakan yang dilakukan ada 5 tahap, yaitu tahap pertama perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga pengamatan atau observasi, tahap yang kelima yaitu refleksi. Poin yang keempat yaitu ada prosedur penelitian tindakan. Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 2 siklus. Siklus pertama meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sedangkan tindakan siklus 2 dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1. Maka pembelajaran di siklus 2 dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada di siklus 2. Selanjutnya, poin 5 yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Selanjutnya, poin yang keenam ada instrumen penelitian. Instrumen peneliti yang peneliti gunakan ini untuk menilai tingkatan berhasil peserta didik. Yang pertama ada lembar observasi, dan yang kedua ada instrumen evaluasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Adapun teknik pengumpulan data
yang berbentuk kuantitatif berupa data-data yang disajikan berdasarkan angka, maka menggunakan analisis deskriptif persentase dengan rumus persentase sama dengan skor yang dicapai dibagi jumlah siswa dikali 100%. Presentasi proposal penelitian tindakan kelas saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.